PAS, maka untuk pekan ini ya saya isi materi pembelajaran dengan namanya bedah kisi-kisi soal PAS MTK Peminatan kelas 11 MIPA. Jadi isi 1 sampai 30 ya, kalau waktunya cukup kita akan bahas semuanya. Ya langsung saja mungkin kita langsung bedah. Pertama ya, isi yang pertama, siswa dapat menguraikan penyelesaian umum. Nah, penyelesaian umum doang ya. Ini nomor 1, 2, dan 3 itu hanya penyelesaian umum saja. Apa itu yang dimaksud dengan penyelesaian umum? Jadi satu, kalau kita punya sin X, ya. Kalau kita punya sin X sama dengan sin P, maka ya penyelesaiannya adalah ya P yang pertama adalah X-nya sama dengan P ya, ditambah K kali 360 derajat. X yang kedua adalah 180 min P ya, ditambah K kali 360 derajat. Nah, ini untuk penyelesaian. Ini namanya penyelesaian umum ya. Jadi nggak diapa-apain. Yang kedua itu adalah cos-nya. Kalau cos X sama dengan cos P, maka penyelesaiannya 2 juga dia. Cuma saya singkat menulisnya menjadi plus minus P ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang ketiga untuk persamaan trigonometrinya adalah tangen X. Jika hasilnya adalah tangen P, nah yang membedakan tuh ya tangan saja. P-nya adalah X sama dengan P ditambah K dikali 180 derajat, beda ya. Nah ini semua nanti K-nya adalah bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu ya bisa min 1, min 2, 0, 1, 2, dan seterusnya. Nah ini penyelesaian umum. Nah kalau dari sini ya, kalau dari sini ini namanya ini kisi, nah ini nomor 1. Ya. Kemudian kalau kita lihat lagi ini nomor 2-nya coba. Nah nomor 2 itu cos-nya, berarti ini nomor 2. Salah ya, satu aja. Jadi ini nomor 2. Ya. Kemudian kalau kisi yang ketiga, tangen X sama dengan 1. Berarti ini nomor 3. Nomor 3. Tapi kamu harus cari dulu tangan berapa. Ya, tangan berapa yang hasilnya sama dengan 1. Jadi cari P-nya dulu ya. Tapi penyelesaian umumnya ya seperti yang sudah saya jelaskan. Jadi untuk 1, 2, dan 3 menggunakan 3 konsep ini ya. Nomor 1-nya pakai nomor 1, kemudian nomor 2-nya pakai nomor 2, dan nomor 3-nya pakai nomor 3. Begitu. Siswa dapat menafsirkan penyelesaian umum tangan X sama dengan 1. Ada pertanyaan? Silakan untuk konsep dasar persamaan trigonometri. Sudah jelas banget ini ya. Oh, sudah jelas banget. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke nomor 4. Bentar Pak. Dan ini udah divideoin kan ya? Udah ada yang rekam kan? Udah, Pak. Kak itu bisa negatif nggak, Pak? K-nya bisa kan bilangan bulat. Oh iya. Bilangan bulat ya, ditulisin K sama dengan bilangan bulat. Dan bulat itu berarti bisa min 2, min 1, min 3, 0, 1, 2. Gitu. Tapi bulat ya, nggak boleh setengah. K-nya setengah ya nggak boleh. Harus bilangan bulat. Silakan, ada lagi kah? Tidak ada ya? Tidak ada. Saya lanjutkan
Yang mau nyatet ya silakan juga sih, nggak apa-apa ya. Ya saran saya sih difoto saja dulu. Nanti kalau misalkan masih belum paham apa yang dijelaskan hari ini, nanti bisa diputar ulang tuh ya videonya ya. Nanti nggak tahu uploadnya di YouTube atau mungkin langsung dibagikan video. Ini udah direkam kok ya. Kita lanjut ke yang nomor 4. Siswa dapat memecahkan persamaan sin kx min a. Sin kx min a sama dengan min 1. Ya, min 1 ya. Misalkan ya, misal contoh. Tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3x dikurang 60 hasilnya sama dengan min 1. Nah, gitu. Untuk x, untuk x-nya di antara 0 sampai 180 derajat. Nah, ini contohnya. Jadi ya K-nya ini berarti berupa bilangan 3. Kalau A-nya berupa sudut 60 derajat. Jadi memenuhi kaidah dari kisi-kisinya. Gimana kalau kita menjawab soal ini? Ya, kita harus cari dulu sin berapa ya hasilnya. Min 1. Sin berapa ya min 1? Minus 270 derajat. Oke. Berarti tuh ya ini berarti P-nya seperti yang tadi konsep dasar ya. Maka kalau kita uraikan penyelesaian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah 3x min 60 derajat sama dengan 270 ditambah K kali 360. Yang kedua adalah 3x min 60 derajat ya. 180 dikurang 270 ditambah K kali 360. Ya, tadi ingat konsep dasar untuk sin adalah P ditambah K 360 dan 180 min P. Sehingga kalau kita selesaikan semuanya ini menjadi 3x, 60-nya pindah jadi 330 ditambah K kali 360. Kalau saya bagi 3, maka hasilnya X sama dengan 110 ditambah K kali 120. Ya, kalau saya ambil K-nya 0, maka kita dapat X-nya adalah 110. Kalau K-nya 1, berarti 110 tambah 120, berarti 230. Nah, ini tidak memenuhi ya, karena kelebihan. Tidak memenuhi, karena batasannya adalah, lihat batasan soal ini. Hanya sampai 180 saja. Yang satunya lagi kalau kita pindahkan berarti 3x, di sini jadinya minus 30 ya. Ditambah K kali 360 derajat. Kalau saya bagi 3, berarti X-nya sama dengan min 10 ditambah K kali 120. Kalau K-nya 0 negatif, maka K-nya harus 1. Berarti X-nya min 10 tambah 120. Sama dengan 110. Oh, sama aja ya. Berarti jawabannya 110. Jadi himpunan penyelesaian dari soal ini adalah hasilnya adalah 110 derajat. Pak, Ya, itu ya batas X-nya dari soal kan ya, Pak?
Bapak suaranya hilang, Pak. Lupa dihituin. Oke ya. Ini batasannya ini ya 0 sampai 180 ya. Masih di soal diberikan yang di garis-garis kuning ya. Ada lagi? Ya, tergantung soalnya bisa 0 sampai 360, 090, 0270 terserah yang bikin nanti ya. Silakan ada pertanyaan. Ini contohnya jelas banget ya. Nanti kalau di mana? Kalau di pasnya ya paling berubah K sama A-nya ya. Jadi khususnya yang di sininya ya, di sininya. Nah, bisa 2x, bisa 3x, bisa 4x. Pak, kalau pakai sin min 90 bisa nggak Pak? Kalau sama-sama min 1 hasilnya? Kenapa? Pakai sinnya, P-nya min 90. Oh boleh juga. Oh boleh juga. Insya Allah hasilnya sama kok kalau min 90 juga kayaknya deh. Kalau min 90, min 1 ya. Boleh juga sih. Min 90, berarti di sana min 90, dia pindah. Min 30, kalau di sana min 90. 80, min 90, berarti 270. Sama aja bolak-balik juga. Nanti kalau misalkan kamu makainya min 90, jadi seperti ini. Di sininya nih, sebelah kanan ya saya kasih kursor mouse ya. Di sini min 90 kan, 180, min 70 kan, min 90 kan. Nanti waktu pas di sininya 180 min 90, 270. Jadi sama aja nih, bolak-balik aja ya antara dua ini. Nah, ingat konsepnya adalah seperti yang nomor 1 tadi ya. Untuk yang sini. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Enggak ya? Cukup jelas ya? Kalau enggak saya clear. Kalau kalian nggak sempat nulis, di foto saja ya. Di foto masing-masing saja seperlunya. Kalau masih kurang juga, kalau misalkan enggak ya tadi saya start videonya. Ya. Saya clear. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 perlu contoh juga enggak? Kalau tadi kan sin, ini cosnya. Apakah perlu contoh juga? Atau enggak usah? Sudah paham? Contoh aja, Pak. Contoh aja. Boleh, Pak. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos, ya, misalkan di sini cos 2x ya, ditambah 30 derajat ya, hasilnya sama dengan setengah. Nah, untuk ya, x-nya ada di antara 0 sampai 180 derajat ya. Maka kalau kita jawab ya sama kayak tadi. Kalau kita jawab, berarti kita harus mencari cos berapa yang hasilnya setengah. Cos berapa yang hasilnya setengah? Cos berapa yang hasilnya setengah? 60. 60. 60. Oke ya. 60 ini berarti dia sebagai P. Ini berarti sebagai P. Sehingga penyelesaiannya juga ada dua. Jadi 2x plus 30 sama dengan 60 derajat ditambah K kali 360. Yang kedua negatifnya ya, 2x plus 30 sama dengan min 60 ditambah K kali 360 ya. Oke, ya 2 ya. Udah kita selesaikan. 2x sama dengan 60 kurang 30. 30 ditambah K kali 360. Kalau saya bagi 2, ini berarti X sama dengan 15 ditambah K kali 180 derajat. Kalau saya ambil K-nya 0, maka kita akan mendapatkan X-nya adalah 15 derajat. Gitu. Kalau K1 kelebihan. Ya, kalau K-nya 1 kelebihan.
Ya. Jadi kalau K-nya 1, kalau kita dapatkan nanti hasilnya adalah 195. Nah, ini nggak memenuhi ya. Tidak memenuhi. Sekarang yang satunya lagi, ya 2X sama dengan min 90 ditambah K kali 360. Kalau saya bagi 2, maka X-nya adalah min 45 derajat ditambah K kali 180. Sehingga kalau K-nya saya ganti 1, maka X-nya adalah 180 dikurangi 45, berarti 135 derajat. Inilah jawabannya. Jadi ada 2, 15 dan 135. 15 derajat dan 135 derajat. Hampir sama ya. Sama dengan nomor yang tadi, nomor 4. Cuma kalau nomor 4 sin, ini nomor 5-nya cos. Silakan kalau ada pertanyaan. Enggak ada ya, kembali kita harus menyesuaikan nilainya, K-nya dan A-nya. Ya. Nanti kalau yang ini, yang setengahnya udah pasti setengah, sama dengan setengah, karena situ udah sama dengan setengah. Yang bisa diubah-ubah itu yang K sama A-nya. Ya, K-nya bisa 2X, bisa 3X, bisa 4X, 5X, 6X, A-nya bisa 15, bisa 30, bisa 40, terserah yang bikin soal gitu. Ini hanya contohnya 2X plus 30. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya. K-nya bisa setengah nggak, Pak? Apanya? K-nya. K-nya nggak bisa. K-nya harus bilangan bulat. Oh. 0, 1, min setengah, min 1, ya, min 2, boleh. Kalau negatif boleh, teman. Kalau pecahan nggak boleh. K-nya harus bilangan bulat. Ya. Jadi Oke. K nggak boleh pecahan. Gitu. Silakan ada lagi kah? Ya, K-nya dipilih yang menyesuaikan, sehingga jawabannya ada. Jadi K-nya menyesuaikan. Dipilih yang memenuhi saja. Contohnya tadi ini kan, saya ambil nih K-nya 0. Oh, jawabannya ada 15. Tapi ketika K-nya saya ambil 1, maka dapat hasilnya X-nya 195. Sedangkan batasan yang diberikan di soal, itu batasannya adalah ya, 0 sampai 180. Itu yang saya kuningin, yang saya lingkarin kuning. Waring apa? Ini tadi aku lagi buka. Oke, kalau ada lagi silakan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor 6. Nomor 8 aja langsung. Tunggu kata nomor 8 aja langsung, gimana nih kata anak saya. 8 langsung. Nomor 6 dulu. 8 langsung. Nomor 6 tangan ya. Nomor 6 itu tangan. Cuma enaknya kalau tangan di sini dia nggak pakai tadi plus A ya. Tangan KX aja sama dengan sepertiga akar 3 ya. Ini contohnya misalkan Ayah. tangan 2X sama dengan ya sepertiga akar 3 untuk ya misalkan X-nya saya pilih yang kecil aja dari 0 sampai 90 aja deh ya, biar lebih kecil ya. Ya jawabannya lebih sedikit. Ya, kalau semakin luas makin besar ya. Oke, kita cari tangan ya. Kalau kita jawab tangan 2X sama dengan tangan berapa yang hasilnya sepertiga akar 3, itu tangan 30 ya. Kalau penyelesaian tangan itu kan cuma 1, berarti 2X sama dengan cuma 30 ditambah K kali 180 derajat saja. Sehingga kalau saya bagi 2, hasilnya adalah 15 ditambah K dikali 90. Kalau saya pilih K-nya 0, maka kita akan dapat X-nya 15.
Kalau kita pilih K-nya 1, oh ternyata dapat X-nya 15 tambah 90, 105. Nah, ternyata ini nggak memenuhi ya. Kenapa? Karena batasannya saya buat, saya persempit lagi gitu ya. Jadi tidak memenuhi karena lebih dari 90 derajat. Ini tergantung kepada batasan yang diambil nantinya ya. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya 15 derajat saja. Begitu untuk yang nomor 6. Silakan, ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau ton tuh positif doang ya, pakai gini doang ya? Iya, tangan ini doang. Tangan ini doang nih. Yang saya lingkarin kuning. Oke. Ini doang dia. Tadi kan konsepnya tadi apa? Kalau kita punya tangan X sama dengan tangan P, maka X-nya adalah P ditambah K kali 180 doang. Gitu. Ini konsepnya. Cuma satu doang kalau dia. Silakan, ada lagi kah? Tidak ada? Nomor 7 nggak usah ya. Nomor 7 ini tadi seperti nomor berapa tadi? Nomor 7 itu yang kos tadi nomor 5 ya. Ini idem ya, ini idem sama nomor 5 nih. Idem. Cuman bedanya kalau tadi, kalau nomor 5 itu kan KX plus A gitu kan ya. Nomor 5 tuh cos KX plus A sama dengan setengah gitu. Bedanya cuma nggak ada A-nya doang, tapi prosesnya sama ya. Jadi saya nggak bahas nomor 7. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8. Nah, nomor 8 ini baru nih ya. Diberikan soal dan penyelesaian. 8 dan 9 sama nih ya. Ini untuk nomor 8 dan nomor 9. Diberikan soal dan penyelesaian persamaan trigonometri. Siswa dapat menganalisis penyelesaian persamaan trigonometri yang benar atau salah. Misalkan gini, saya punya gini misalkan. Saya punya pernyataan 1. Sin X sama dengan setengah. X-nya berarti 30 derajat. Gitu. Ya, pernyataan yang kedua, gitu ya. Cos X sama dengan 1, berarti X-nya 45 derajat. Yang ketiga, misalkan saya punya tangan X, ya. Tangan X hasilnya akar 3, maka X-nya adalah 60 derajat gitu. Nah, kalau nomor 8 itu yang ditanyain pernyataan yang benar ya. Pernyataan yang benar, pernyataan yang benar. Manakah ya dianalisa, benar nggak pernyataan 1? Sin X sama dengan setengah, X-nya 30, benar salah? Benar. Cos X sama dengan 1, X-nya 45. Salah, ini pernyataan yang salah. Tangan X sama dengan akar 3, X-nya 60, benar salah? Benar, gitu kan. Oh, dari pernyataan ini yang benar adalah 1 dan 3. Misalkan A, nyata yang benar, misalkan 1 ya, dan 2 gitu. Yang B, misalkan 2 dan 3. C, pernyataan 1 dan 3 gitu. D, pernyataan 2. Yang E, misalkan semua benar. Nah, di antara ini manakah yang merupakan pernyataan yang benar? Kamu bisa jawab. Yang karena yang benar 1 dan 3, maka jawabannya adalah C. Karena 1 dan 3 yang benar. Gitu. Ada pertanyaan? Nomor 8, ini contohnya. Nomor 8 dan 9 sama persis ya. Cuma bedanya kalau nomor 8 ditanyakan pernyataan yang benar,
nomor 9 ditanyakan pernyataan yang salah. Ya. Di nomor 8 itu pernyataan yang benar, dan ini nomor pernyataan yang salah. Ada pertanyaan? Silakan nomor 8. Silakan kalau ada pertanyaan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya clear. Ada Pak. Nomor 9, ingat ya, nomor 9 itu yang ditanyakan adalah pernyataan yang salah. Nanti soalnya sama kayak tadi nomor 8, cuma beda pertanyaannya. Kalau nomor 8 pernyataan yang benar, nomor 9 pernyataan yang salah. Oke, saya lanjutkan. Nomor 10. Siswa dapat memecahkan persamaan sin KX sama dengan sin 50. Ini udah ada P-nya. Jadi ini idem sama nomor berapa tadi yang sin tuh? Ya, idem sama nomor 4 ya. Idem ya, sama dengan nomor 4. Jadi saya nggak bahas ya. Ini malah lebih enak, udah dikasih tahu P-nya 50 derajat, nggak perlu nyari-nyari lagi ya. Nomor 11. Nomor 11 ini siswa dapat mengkalkulasi penyelesaian persamaan trigonometri. Ini persamaan trigonometri, persamaan kuadrat nih maksudnya ya, persamaan kuadrat trigonometri. Ya, yang berbentuk sin. Jadi bentuk soalnya bentuk persamaan kuadrat ya. Misalkan contohnya, contoh sin kuadrat X min 2 sin X min 3 sama dengan 0 ya. Kemudian ya tentukan penyelesaiannya gitu. Misalkan batasan X-nya ada di antara 0 sampai 360 derajat misalnya. Gitu ya. Ya kalau kita faktorkan, kalau mau dimisalkan dulu boleh. Misal P-nya sama dengan sin X. Jadi ini P kuadrat min 2P min 3 sama dengan 0. Kalau difaktorkan P min 3, P plus 1 sama dengan 0. P-nya sama dengan 3, P-nya sama dengan min 1. Ini kita punya berarti sin X-nya hasilnya 3. Ini hasilnya sin X sama dengan min 1. Jadi kalau begitu, ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Yang ada hanya sin X yang hasilnya min 1. Sin berapa yang hasilnya min 1? Min 1 berapa? 210 ya? 270 ya? Ya Pak. 270. Udah ini jawabannya 270 berarti. Sin berapa yang hasilnya min 1? Nah ini contoh siswa dapat mengkalkulasi penyelesaian kuadrat trigonometri berbentuk sin. Jadi soalnya sin. Kalau nomor 12-nya bentuknya cos. Nomor 12-nya bentuknya
cos. Ya, hampir sama ya. Nanti kamu misalkan P ya. Silakan ada pertanyaan. Kalau nggak ada, saya lanjutkan ke nomor 13. Nomor 12-nya itu cos ya, berbentuk cos. Kalau tadi nomor 11 sin, nomor 11 bentuknya tadi sin. Kalau nomor 12 bentuknya adalah cos ya. Jadi soalnya hampir sama dengan nomor 11. Cuma bedanya pertanyaannya aja. Jadi 12 saya lewat ya, karena hampir sama. Kita lihat soal nomor 13. Oh, nomor 13 lebih gampang lagi. Misalkan saya punya satu ya, sin X sama dengan setengah. 2 ya, sin kuadrat X min 3 sama dengan 0. 3 tangen kuadrat X min 2 tangen X min 3 sama dengan 0. 4 ya, cos 2x min 1 sama dengan min 1. Diberikan beberapa persamaan trigonometri, siswa dapat menentukan manakah yang merupakan persamaan berbentuk persamaan kuadrat. Jadi dari sini mana yang persamaan kuadrat gitu, itu doang. Mana yang persamaan kuadrat? Ini yang ada kuadratnya kan gitu. Ini juga ada kuadratnya, berarti inilah yang berbentuk persamaan kuadrat. Maka kalau ditanyain pilihannya misalkan A, ya kan, 1 dan 2 gitu. B, 1 dan 3. C, 1 dan 4. D, ya 1, 2 dan 3. E, semua salah misalkan. Manakah yang berbentuk samaan kuadrat? Maka jawabannya adalah yang 2 dan 3. Maka di sini jawabannya adalah Depok ya gitu ya. Ini contohnya saja. Ini cuma menentukan aja ya. Ada pertanyaan kah? Ini baru bab pertama ya, belum bab kedua, ini sudah seperempat. Cukup ya. Ini kayaknya gampang nomor 13. Nomor 14, nah ini mengubah saja, mengubah akos. Ya, ini kalau kita ubah kayak gini ya, syaratnya itu adalah K-nya harus akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Yang kedua, tangen alfanya itu adalah B per A. Kalau saya punya contoh, misalkan akar 3 cos X ditambah sin X, maka kita bisa ubah jadi apa nih gitu ya. Maka kalau kita jawab ini berarti A-nya sama dengan akar 3, B-nya berarti 1. Sehingga kalau saya cari K-nya berarti akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat berarti akar 4 berarti 2. Kemudian tangen alfa B per A, B-nya 1 dibagi akar 3. Sehingga kalau dirasionalkan itu hasilnya adalah 1/3 akar 3. Karena A-nya positif, B-nya positif, maka di kuadran 1. Di kuadran 1 berarti alfanya adalah 1/3 akar 3 itu 30 derajat. Sehingga soal ini kalau kita jawab, maka ya ini K dikali cos X min alfa. K-nya sudah kita dapat 2, ya ini 2, ini K-nya, ini alfanya. Berarti 2 cos X dikurangi 30 derajat. Nah inilah jawaban.
jawabannya. Jadi bentuk ini itu bisa diubah menjadi ini. Dengan konsepnya adalah konsep yang ini. Konsepnya adalah ini. Konsepnya. Nah, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan untuk soal nomor 14. Jadi ngubah doang, nggak menyelesaikan. Kalau nomor 15 menyelesaikan persamaannya. Ya, kalau nomor 15 menyelesaikan sampai persamaannya. Kalau nomor 14 cuma mengubah saja. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Enggak ya? Lanjut. Nomor 15. Nah, nomor 15 sampai menyelesaikan. Ya, tadi kan misalkan contoh yang tadi saya ambil nih. Misalkan tadi akar 3 cos X ditambah sin X ya. Tadi hasilnya sama dengan tadi berapa tadi ya? 2 ya. Misalkan sama dengan 1 deh di sini. Nah, gitu. Nah, ini tadi kan udah kita ubah nih ya. Tadi yang ini sudah kita ubah. Jadi di nomor 14 itu kita ubah menjadi 2 cos X dikurangi 30 derajat. Tadi kita dapatnya kan. Ini udah di nomor 14. Caranya di nomor 14 ya. Dapetin ini. Hasilnya sama dengan 1. Maka ini cos X min 30 derajat sama dengan hasilnya setengah. Cos berapa yang setengah? Ya misalkan X-nya juga dibatasi ya, X-nya juga dibatasi, cos 60. Ya nanti dibatasi X-nya misalkan dari 0 sampai 360. Ya ada apa? Ada pertanyaan? Nah ini udah ketemu lagi kayak awal tadi. Balik lagi ke awal. X min 30 sama dengan 60 ditambah K kali 360. X min 30 sama dengan min 60 ditambah K kali 360. Berarti kalau dipindahin ini 90 tambah K 360. Ini kalau K-nya 0, maka X-nya adalah 90 derajat. Ini kalau dipindahin jadinya min 30 K kali 360. Kalau K-nya 1, maka X-nya adalah min 30 ditambah 360. Berarti 330. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 90 dan 330 derajat. Begitu ya. Berarti ini cara menyelesaikannya. Bab pertama selesai. Bab pertama selesai. Baru kita masuk. Pak, Ya. itu saya masih bingung dapat 2 kosnya di mana, Pak? Tadi di nomor 14. Oh iya, saya nggak merhatiin dong. Nomor 14 tadi ya. Jadi makanya saya tulis di sini ada angka nih, nomor 14. Jadi cara mengubah akar 3 cos X tambah sin X ya menjadi 2 cos X min 30 ada di soal nomor 14 tadi. Makanya saya nggak jelasin karena saya ambil seperti nomor 14. Jadi ini K-nya tadi kita dapetinnya tuh intinya itu dapetin ini ya sama dapetin ini tadi. K-nya dapatnya 2, alfanya dapat 30 derajat. Nggak usah saya jelasin ya, nggak apa-apa kan? Ya, ntar saya nanya teman aja deh. Ya nanti dilihat aja di nomor 14 di videonya. Ya. Oh iya, oke Pak. Dilihat videonya di nomor 14. Ada lagi? Silakan. Nggak ada ya. Sekarang pukul 11.22. Ini sampai 11.40 ya, masih ada 18 menit. Berikutnya 16 sampai 30 ada yang mau dibahas, pengen dibahas
Lebih dahulu kayaknya nggak mungkin semuanya nih ya, karena waktunya. Sin X nomor 16 ini ada sin X, terus X lancip, Y-nya istimewa. Siswa dapat menentukan nilai sin X tambah Y. Jadi tinggal menguraikan ini aja ya. Ini tinggal diuraikan aja nih. Berarti kan sin X cos Y ditambah cos X sin Y gitu. Nanti di soal dikasih sin X misalkan sama dengan 3/5 gitu. Terus ditanyain deh ya. Sin ya di sini X karena Y-nya adalah sudut istimewa ya pilih aja sudut istimewa salah satunya. Berapa misalkan 60 gitu, misalkan 60 ya istimewa. Ya udah nih berarti sin X cos 60 ditambah cos X sin 60 gitu. Ya udah ada kan sinnya adalah 3/5. Cos 60 setengah. Cos X belum tahu. Sin 60 setengah akar 3. Dari mana dapetin cos X? Ya dari ini, dari keterangan sin. Kalau dibilang sin X sama dengan 3/5, maka kalau kita gambar, di sini X, di sini 3, di sini 5. Dengan menggunakan Pitagoras, kita bisa dapatkan sisi sampingnya 4. Sehingga cos X-nya adalah 4/5. Nah, taruh di sini deh. Nah, gitu. Udah selesai. Berarti 3/10 ditambah 4 akar 3 bagi 10. Kalau 10-nya dikeluarkan 10, jadinya 3 ditambah 4 akar 3. Ini contoh untuk rumus-rumus trigonometri ya. Rumusnya hanya satu, yaitu ini. Karena yang keluar tuh ini. Tinggal penguraiannya saja. Silakan kalau ada pertanyaan. Saya izin minum dulu ya. Silakan ada pertanyaan enggak? Saya lanjut ke nomor 16. Nanti kalau misalkan nggak dapet sampai semuanya, nanti dikoordinasikan sama 11 MIPA 3 ya. Dia tanya deh, dia kemarin sampai terakhir apa enggak ya penyelesaian kisi-kisinya. Oke, saya lanjut ke nomor 17. Ya, ini sama ya, sama nih ya. Cuma si sudut A dikasih tahu ya, berada di kuadran ketiga sama kayak tadi. Ya, misalkan gini, saya kasih tahu ya, sin A sama dengan ya minus 3/5 gitu. Kemudian B-nya ya, sin B sama dengan 12/13 misalkan gitu. Karena A-nya ini di kuadran ketiga, yang ini di kuadran pertama. Nah, kalau kita lihat soalnya itu kan adalah ini soalnya. Sin A
dikurang B. Ya penguraiannya aja, berarti sin A cos B dikurang cos A sin B gitu. Jadi cuma menguraikan saja. Nah, dari mana dapatnya? Ini sama nih kayak tadi nih, dibuat segitiga, di sini A-nya, di sini 3, di sini 5. Ya. Maka di sininya 4. Maka kita dapat cos A sama dengan 4/5, tapi negatif. Kenapa? Karena di kuadran ketiga, nilai sin sama cosnya negatif. Ini juga sama, kalau saya buat, di sini ada B, ya, di sini 12, di sini 13, maka pasti di sini 5. Sehingga cos B-nya adalah 5/13. Jadi tinggal kita masukin aja, semuanya udah ada. Sin A min 3/5. Cos B 5/13. Dikurang cos A min 4/5. Sin B 12/13. Sehingga hasilnya adalah 15/65 ditambah 48/65. Jadi hasilnya adalah 33/65. Ini contohnya. Ini contohnya. Ada pertanyaan kah? Silakan. Nggak ada ya? Nah, ini ada banyak samanya nih, nomor 17 dengan kisi-kisi yang lain juga ada beberapa yang sama nih. Ya, kalau kita lihat nih. Nah, ini sama ya. Ini dia. 17 dengan 19 hampir sama, cuma bedanya kalau yang di 19 hanya kuadran 2, B-nya kuadran 4 gitu. Jadi hampir sama ya. Dan pertanyaannya cos ya. Jadi idem aja nih. Nah, saya sama lagi dengan nomor berapa nih? Segitiga. Nah, 21 juga sama ya. Ini 17 ya, tadi ingat ya, 17 19 sama 21 ya. 17 itu ini tanyain sin, 19 saya tanyain cos, 21 ini tanyain tangen ya. Nah, yang ditanyakan tangen. Tapi intinya sama. Oke ya, 17, 19, 21 sama. Kita cek 18 sekarang. Saya hapus nih ya untuk yang 17. 18 itu pertanyaannya adalah kalau kita lihat itu 18 adalah siswa dapat menghitung nilai cos. Ya, berarti berapa misalkan cos ya cos 75 misalkan gitu. Ya. Atau cos 15 atau cos 165 atau cos 105 gitu juga bisa ya. Cos 105 juga bisa. Nah, saya berikan contoh cos 75. Cos 75 adalah cos ya 45 ditambah 30. Maka ini adalah cos 45 cos 30 dikurang sin 45 sin 30. Ini contoh saja. Setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah. Jadi 1/4 akar 6 dikurang 1/4 akar 2. Kalau 1/4-nya dikeluarin jadinya akar 6 dikurangi akar 2. Nanti bisa aja tanya banyak ya. Bisa jadi nanti cos-nya cos 165 atau cos 105 atau cos 15 gitu ya.
atau cos berapa aja yang merupakan penjumlahan dari dua buah sudut istimewa atau pengurangan ya. Kalau 15 berarti cos 45 kurang 30 atau 60 kurang 45. Ada pertanyaan? Cukup jelas ya. 19 tadi sama dengan 17 tadi saya jelaskan. 20. Disajikan suatu gambar segitiga dengan dua sudut serta satu sisi. Ya, misalkan gini gambarnya ya, nah gitu ya. Set gitu kan. Ada sudut di sini 45. Ayah, aku mau minum ayah. Sama kakak sana mau minum. Misalkan A, di sini B, C, di sini D gitu ya. Pertanyaannya itu kalau dekat D gambar begini, AD-nya berapa gitu. Nah, gitu. AD-nya berapa sih dengan kondisi seperti ini? Ya kalau seperti ini ya, AD-nya berapa? Ya berarti bisa pakai kita cari terlebih dahulu AB-nya ya, lihat ya. Lihat segitiga ABC ya, segitiga ABC ya. Berarti ini gambarnya di sini 10, di sini 45 derajat ya. A, B, C ya. Jadi kalau kita lihat gambar ini berarti tangan 45 itu adalah BC per AB. Ya, tangan 45 berarti sama dengan BC-nya 10 per AB. Nah, berarti tangan 45 kan 10 dibagi AB. Jelas di sini AB-nya harus 10, dapat satu keterangan gitu. Berarti di sini 10. Oke. Setelah 10 dapat, kamu harus cari AD. Dengan apa? Sama ya. Ya, lihat ya. Segitiganya segitiga ABD. ABD gitu. Pakai cos ya. Berarti cos jumlah seluruhnya nih. Jadi cos ya, cos 45 tambah 30 itu adalah 10 dibagi AD. Oke. Jadi AD-nya itu adalah 10 dibagi cos 75 ya. Cos 75 itu 45 ditambah 30 ya. Tadi kan udah dapet tuh ya, tadi di soal sudah ada tadi ya di nomor sebelumnya cari cos 75 tadi berapa tadi ya? 1/4 kalau nggak salah. Ini tadi ini udah ya. Tadi ini udah ada ya. Sudah ada tadi. Ya. Cos 75. Berarti kalau kita cari AD-nya berarti 10 dibagi 1/4 ya. Kalau salah tadi akar 6 dikurang akar 2 ada kalau nggak salah ya. Yang 4-nya naik ke atas ya, berarti 10 berarti 40 dibagi akar 6 dikurangi akar 2. Kalau mau dirasionalkan ya silakan, berarti akar tergantung pilihannya ada nggak gitu. Nah gitu ya. Berarti 40 akar 6 plus akar 2 dibagi 6 dikurang 2. 6 kurang 2 kan 4. Ya, 40 bagi 4 berarti kita punya jawaban adalah AD-nya adalah ya, 10 dikali akar 6 tambah akar 2. Ini hanya contoh saja. Untuk soal nomor 20. Sudah 11.37. 3 menit lagi.
Ya, nanti dipraktikkan saja videonya ya. Ini seperti yang sudah saya terangkan, saya cepetin saja. 21 saya sudah. 22 ini nanti di dalam segitiga ya. Kalau dalam segitiga itu A tambah B ditambah C sama dengan 180 derajat. Jadi kalau misalkan C saja, maka adalah 180 dikurangi A tambah B ya. Nanti dan seterusnya nih. Dan seterusnya. Cari sendiri ya. Berikutnya nomor 23 itu misalkan tangan A kuadran keempat ya. Misalkan tangan A itu minus 3/4 ya gitu. Pertanyaannya sin 2 sin A cos A. Oh, berarti dari ini kita harus gambar nih ya. Berarti di sini A ya. Di sini berarti 3, berarti di sini 4. Minnya itu hanya menyatakan bahwa tangan itu ada di kuadran keempat, tangannya negatif ya. Sehingga kalau gitu sisi miringnya adalah 5. Maka kalau kita cari sin A berarti 3/5. Karena di kuadran keempat nilainya negatif. Cos A-nya berarti 4/5. Karena di kuadran keempat nilai cos-nya adalah positif. Sehingga kalau ini kita ganti, ini berarti min 3/5, cos A-nya adalah positif 4/5. Ya, oleh saya kalikan semua, ini minus 24/25. Ini contoh untuk nomor 23. Dazan zuhur. Yang lain-lainnya sepertinya kalian baca sendiri ya. Atau kalau mau ditanyain setelah nomor 23 ya silakan di luar jam. Atau dicoba ditanyakan di kelas 11 MIPA 3. Kemarin pembahasannya saya bahas sudah sampai terakhir atau belum ya. Nomor 24 sama ya, sin juga, sin 2A. Hampir sama, cuma diketahui aja sin A cos A sama dengan 2X ya. Kemudian siswa dapat menentukan nilai trigonometri dengan menggunakan rumus sudut rangkap. Ya misalkan gini ya. Untuk yang nomor 25 itu kita kan punya cos 2A itu cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nanti di soal itu ditanyain cos kuadrat 75 contohnya ya. Sin kuadrat 75 berapa gitu. Nah, soalnya. Gimana caranya ya? Tinggal balikin ini ke sini gitu. Jadi ini sama aja ya menjadi cos 2 kali 75 sama aja menjadi cos 150. Jawabannya adalah min setengah akar 3. Ini contohnya ya. Jadi cos kuadrat ya, sudut rangkap yaitu sudut yang ini rumusnya. 25 pelajari aja cos 2A yang dipakai ini ya. Nanti tinggal sudutnya aja bisa 75, bisa 15, bisa 22,5, bisa 37,5, berapa aja terserah yang bikin soal nanti. Ini saya berikan contoh yang 75 derajat. Nanti dipelajari lagi. Saya agak percepat nih, mohon maaf. Nomor 26 sama kayak tadi ya, cuma pertanyaannya tangan 2X. Yang tadi nomor berapa tuh yang pertanyaannya sin 2A tadi ya. Ini tangan 2X pertanyaannya, hampir sama. Kemudian nomor 27 ada rumus terus kamu ubah saja ya. Nomor 27 itu mengubah bentuk dengan menggunakan rumus-rumus trigonometri. Kemudian ini menggunakan sin A sin B, jadi ada nilai misalkan di sini nanti contoh ya, misalkan sini sin ya. Sin berapa ya? Misalkan sin yang enak. Misalkan 75 dikurang sin 15 gitu ya. Dibagi misalkan cos-nya ya. Cos 75 dikurang sin cos 15. Jadi menggunakan rumus
sin kurang sin dan cos kurang cos. Contohnya ini. Dipelajari aja. Kemudian nomor 29-nya juga sama, menggunakan penyederhanaan aja ya. Nomor 29 tuh nanti yang dipakai itu salah satunya adalah sin A tambah sin B. Nanti diuraikan. Kemudian yang terakhir itu menggunakan cos ya. Contohnya misalkan cos berapa ya? Cos 105 misalkan, cos 105 ditambah cos 15 misalkan. Jadi konsepnya itu ya cuma cos ditambah cos ya. Konsepnya itu cos tambah cos. Jadi cos A tambah cos B hasilnya adalah 2 cos A tambah B bagi 2 cos A min B bagi 2. Jadi kalau ini A, ini B, maka ini menjadi 2 cos jumlahin ya 120 bagi 2 60. Cos dikurangi 45 ya. Nah, gitu. Sehingga hasilnya adalah 2 kali setengah akar 2. Coret. Jadi jawabannya adalah setengah akar 2. Ini contohnya. Begitu mungkin untuk hari ini ya, pembahasan kisi-kisi, ya, bedah kisi-kisi. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi kalian. Saya pikir mungkin cukup untuk hari ini karena kita sudah masuk waktu zuhur ya. Ada yang mau disampaikan terlebih dahulu sebelum saya tutup pelajaran hari ini? Pak, nggak ada esai kan Pak? Saya nggak ada. Kalau matematika cuma 30 PG saja. Jadi MTK nggak ada esai, MTK PG semua. Platform nanti soalnya saya nggak tahu ya. Kalau tadi pagi simulasi kan pada kacau ya, banyak yang lambat tuh. Nanti apakah dipakai CBT atau enggak kita lihat aja. Tunggu kabar dari panitia. Mudah-mudahan sih enggak ya, karena kacau balau ya. Jawab soal bisa kelamaan. Tapi kan cukup kalau nggak ada lagi, silakan disiapkan. Nanti diulangi lagi videonya ya, diulangi kembali untuk dipelajari lagi. Ya. Kisi-kisi sudah saya sampaikan di grup ya, tinggal dibuka saja dipelajari. Silakan belajar kelompok, belajar privat dan lain-lain. Belajar dari kisi-kisi yang sudah diberikan dan video bedah kisi-kisi yang hari ini saya sampaikan. Cukup ya. Udah kita akhiri aja lah dengan membaca doa kafaratul majelis dan alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari penyakit. Ya, tetap semangat, mudah-mudahan mendapatkan nilai maksimal di ujian akhir semester. Assalamualaikum. Amin. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Jadi.